Kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Duren 3 2 pekan lalu, tepatnya pada Jumat 8 Juli, hingga kini masih bergulir. Dia bilang, Pak sudah, saya akui semua Pak, memang saya yang merekayasa. Saya otak. Kalau ada yang berperan memukul dengan banyaknya luka, maka kami sangat yakin ini adalah pembunuhan terencana. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi baru-baru ini di negara kita tercinta. Kasus tragis yang menimpa seorang anggota polisi yang sedang menjalankan tugas untuk menjaga keluarga komandannya. Naasnya, dalang dibalik kejadian tragis tersebut justru direncanakan oleh orang yang selalu ia jaga senantiasa. Seperti apa kasusnya? Dan kejutan apa yang ada di dalamnya? Langsung aja kita bahas. Lahir di Jambi pada tanggal 29 November 1994. Nofriansyah Yosua Huta Barat, atau akrab dipanggil Prian, menempuh pendidikan awal di Sekolah Dasar Negeri 74 Muaro Jambi. Ia melanjutkan pendidikannya di SMPN 12 Muaro Jambi, dan kemudian bersekolah di SMA 4 Muaro Jambi. Berasal dari keluarga sederhana, Yosua memiliki adik yang bernama Reza Huta Barat. Ayahnya bekerja sebagai petani, sementara sang ibu adalah guru di sekolah dasar. Dalam suasana perdesaan yang hangat, masa kecilnya diwarnai oleh kerja keras dan nilai-nilai kesederhanaan yang diwariskan oleh orang tuanya. Dalam perjalanan pendidikannya, Yosua menunjukkan dedikasi dan semangat yang kuat. Ia tumbuh sebagai pemuda yang berkomitmen, menjunjung tinggi pendidikan, dan memiliki cita-cita tinggi meski berasal dari keluarga yang sederhana. Setelah lulus dari Sekolah Polisi Negara atau SPN Jambi pada tahun 2012, Yosua memulai karirnya sebagai polisi. Ia pertama kali ditugaskan di Papua selama 3 bulan. Sebelum kembali ke tanah kelahirannya, Yosua ditempatkan di Polda Jambi. Pengabdiannya selama 3 tahun di sana dari tahun 2013 hingga 2016. Kemudian, Yosua mendapat jabatan sebagai Ajudan Kadif Propam Polri sejak tahun 2019. Yosua mendapatkan kehormatan menjadi salah satu dari 8 ajudan Irjen Polisi Verdi Sambo. Bersama dengan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Bribka Riki Rizal, Brigadir Adzan Romer, Bribtu Deden, Barada Sadam, Baratu Prayogi, Bribka Matius Mari, di mana ini adalah awal tragis dari perjalanan hidupnya. Ketika jabatan yang ia banggakan justru menjadi titik balik tragis yang menyebabkan ia harus meregang nyawa. Tepat pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, pukul 15.40, Putri Chandrawati yang merupakan istri dari Verdi Sambo bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 bersama Susi, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, Riki Rizal Wibowo, dan Nofriansyah Yosua Huta Barat.
Mereka menjalani tes PCR sebagai langkah pencegahan. Setelah hasil tes keluar, Ferdy Sambo tiba dan langsung mendekati Putri untuk mendengar cerita kejadian di Magelang versi Putri. Mengikuti cerita Putri, Ferdy Sambo memanggil Ricky Rizal dan memberitahunya bahwa Putri telah dilecehkan oleh Yosua. Sambo kemudian bertanya kepada Ricky, "Berani menembak Yosua?" Dan Ricky menjawab, "Tidak." Setelah itu, Sambo meminta Richard untuk bertemu dengannya. Setelah bertatap muka, Sambo kembali menyampaikan bahwa Yosua telah melecehkan Putri di Magelang. Kemudian, Ferdy Sambo bertanya kepada Richard Eliezer, "Berani kamu tembak Yosua?" Lalu, Richard Eliezer dengan sigap menjawab, "Siap, Komandan." Ketika Richard Eliezer menyatakan kesediaannya untuk menembak Yosua, Ferdy Sambo segera memberikan kotak peluru kaliber 9 mm kepada Richard. Saat itu, Putri Chandrawati menyaksikan adegan tersebut. Tanpa banyak kata, rencana penembakan mulai berjalan. Namun, sebelum aksi itu, Ferdy Sambo memerintahkan Ricky Rizal untuk mengambil senjata Yosua. Ricky patuh mengikuti perintah dan menyerahkan senjata itu kepada Sambo. Richard Eliezer pun juga menyerahkan senjatanya kepada Sambo. Setelah persiapan mereka matang, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf meninggalkan tempat tersebut menuju rumah dinas Sambo di Duren 3. Yosua ikut serta, menjalankan tugasnya sebagai pendamping Putri. Pukul 17.07, rombongan termasuk Yosua tiba di Duren 3. Tidak lama kemudian, tepatnya pukul 17.10, Sambo tiba di tempat tersebut. Saat itulah, Ferdy Sambo membawa senjata api milik Yosua. Namun, dalam sebuah momen yang tak terduga, senjata itu terjatuh. Ajan Romer yang merupakan ajudan Sambo melihat kejadian itu. Namun, Sambo melarang Romer untuk mengambil senjata tersebut. Ia dengan tegas mengatakan, "Biar saya saja yang mengambil." Selanjutnya, mereka mulai mewujudkan rencana gila itu. Saat sudah berada di dalam rumah, Ferdy Sambo memanggil Yosua. Yosua datang, dan di saat yang sama, Richard Eliezer sudah siap dengan senjatanya. Tidak lama kemudian, Yosua menghadap Sambo. Di sekelilingnya ada Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer. Sementara itu, Putri Chandrawati berada di dalam kamar, hanya beberapa langkah dari tempat Yosua berdiri. Dengan nada keras, Sambo langsung mengatakan kepada Yosua agar jongkok. Yosua agak bingung, tapi tetap patuh pada sang komandan. Dia mengangkat tangannya di depan dada dan bertanya, "Ada apa ini?" Tanda tanya yang terlintas di benak Yosua seolah diabaikan oleh Sambo. Malah, dengan nada tegas, Sambo langsung memerintahkan Richard untuk menembak. Dia teriak, "Cepat, tembak dia! Woi, cepat, tembak dia! Cepat, woi!" Tanpa ragu, Richard pun mengeksekusi perintah itu. Yosua disambar peluru 3 kali atau 4 kali. Dia jatuh dan darah bercucuran. Dalam keadaan masih bergerak kesakitan, Yosua mencoba bertahan. Namun Sambo tidak memberi ampun. Dia mengarahkan senjata ke kepala bagian belakang Yosua dan menembak 1 kali.
Sambo mengaku merasa panik seketika setelah insiden penembakan tersebut terjadi. Tanpa banyak berpikir, ia segera menyusun skenario palsu. Dengan menembakkan beberapa peluru ke arah dinding, ia menciptakan ilusi bahwa telah terjadi adegan tembak-menembak antara Yosua dan Richard Eliezer. Setelah membawa istrinya, Putri Chandrawati, dari tempat kejadian perkara ke rumah pribadinya di Jalan Saguling, Duren 3, Sambo mengambil langkah berikutnya. Ia menghubungi Beni Ali, yang saat itu menjabat sebagai Karo Provos Propam Polri, dan meminta agar Beni segera datang ke rumah dinasnya. Selanjutnya, Sambo menghubungi Hendra Kurniawan, yang menjabat sebagai Karo Paminal Propam Polri saat itu. Dia meminta agar Hendra segera mendatangi rumahnya karena telah terjadi insiden tembak-menembak yang melibatkan 2 ajudannya yang juga anggota Polri. Kemudian, Sambo mengaku telah menghubungi Kasubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri, Kombes John. Pesan yang disampaikan kepada John mirip dengan yang ia sampaikan kepada Beni dan Hendra, yaitu agar segera datang ke rumah dinasnya yang saat itu menjadi tempat insiden tembak-menembak anggota Polri. Namun, John berada di Medan, Sumatera Utara saat itu dan mengarahkan Sambo untuk memanggil Kanit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim, AKBP Arya Cahya Nugraha, yang juga dikenal sebagai Acai. Setelah berkoordinasi, pihak Bareskrim Polri tiba di lokasi, yang diwakili oleh Acai dan anak buahnya. Mantan Kasubnit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri, AKP Irfan Widianto. Sambo kembali memerintahkan salah satu ajudannya untuk menghubungi Polres Jakarta Selatan agar olah tempat kejadian perkara segera dilakukan. Setelah koordinasi dan instruksi diberikan, Ridwan, anggota Polres Jakarta Selatan, memanggil timnya untuk memulai proses olah TKP. Tak lama setelahnya, ambulan tiba untuk mengangkut jenazah Yosua ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Semua langkah ini dilakukan dengan cepat, menciptakan kerumitan dalam alur peristiwa yang sedang terungkap. Masyarakat semakin curiga dengan kasus kematian Brigadir Yosua. Akibat tekanan dari berbagai pihak, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus ini. Pada 18 Juli 2022, Ferdi Sambo diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri. Lalu pada 4 Agustus 2022, dia dipindahkan menjadi Patianma Polri dan dipecat dari jabatan Kadif Propam Polri yang sedang nonaktif. Namun, pada awal Agustus 2022, Richard Eliezer tiba-tiba mengubah kesaksiannya, menyatakan bahwa dia diperintahkan untuk menembak Brigadir Yosua. Dan tidak ada insiden tembak-menembak pada tanggal 8 Juli 2022, seperti yang sebelumnya diungkapkan. Perubahan kesaksian ini menjadi titik terang dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Pada 6 Agustus 2022, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo, mengumumkan bahwa Inspektorat Khusus telah menetapkan bahwa Ferdi Sambo melanggar prosedur saat melakukan olah TKP di rumahnya, terkait kasus pembunuhan Yosua. Terdapat bukti-bukti dan pemeriksaan sekitar 10 saksi yang mendukung klaim ini. Ferdi Sambo pun ditahan di Makobrimob. Inspektorat Khusus juga menyatakan bahwa 25 orang, termasuk 3 perwira tinggi, melanggar prosedur dalam penanganan kasus pembunuhan Yosua, yang menghambat proses penyelidikan. Salah satu pelanggaran terkait dengan pengambilan rekaman CCTV di sekitar TKP. Ferdi Sambo juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dan dia akhirnya diakui sebagai dalang di balik pembunuhan tersebut. Sambo
bersama dengan Barada Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati menjalani proses hukum. Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati setelah terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Yosua. Vonis itu diumumkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Februari tahun 2023. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa dalih pelecehan seksual terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati, tidak memiliki bukti yang cukup. Hakim juga menilai sangat kecil kemungkinan Brigadir Yosua melakukan pelecehan terhadap Putri, yang memiliki posisi yang dominan sebagai istri dari komandannya. Sementara itu, Kuat Ma'ruf dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, Ricky Rizal dijatuhi hukuman 13 tahun penjara, dan Putri Chandrawati dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Richard Eliezer dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara. Semua terdakwa mengajukan banding kecuali Richard Eliezer. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akhirnya menolak banding yang diajukan oleh mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo dan Jaksa Penuntut Umum. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan vonis mati terhadap Ferdy Sambo dikuatkan. Banding yang diajukan oleh Ricky, Kuat, dan Putri juga ditolak, sehingga mereka juga mengajukan kasasi dalam upaya hukum mereka. Pada tanggal 8 Agustus 2023, Mahkamah Agung menerima kasasi Ferdy Sambo dan membatalkan vonis mati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kelima hakim agung termasuk Ketua Muda MA Bidang Pidana, Suhadi, Soeharto, Desnayeti, Jupriyadi, dan Yohanes Priyana mengadili kasasi ini. Selain Ferdy Sambo, hukuman terpidana lainnya juga direvisi. Ferdy Sambo dari hukuman mati diganti menjadi hukuman penjara seumur hidup. Putri Chandrawati, penjara 20 tahun berubah menjadi penjara 10 tahun. Ricky Rizal, 13 tahun penjara berkurang menjadi 8 tahun, serta Kuat Ma'ruf, 15 tahun diganti menjadi 10 tahun penjara. Selama hidupnya, Brigadir Yosua memiliki kekasih bernama Vera Simanjuntak. Bahkan sebelum meninggal dunia, keduanya masih berkomunikasi via telepon. Abang bilang, abang ada masalah dek. Ceritalah bang, saya bilang. Ceritalah bang, jangan dipendam sendiri, saya bilang gitu. Enggak lah dek, biarlah abang yang nanggung ini semua, dia bilang. Dia bilang seperti itu, biarlah abang yang nanggung ini semua. Terus dia bilang lagi gitu, kenapa kau masih nunggu abang dek, kata dia. Ya karena aku sayang sama abang, saya bilang. Ini sudah saling menangis kan bu, gitu. Di video call itu. Buka ya hatimu ya dek, buat laki-laki lain, dia bilang. Menikah pun nanti kau punya anak kalian bahagia. Kalau abang tetaplah sendiri dek, dia bilang itu. Saya bantah, ya. Kamu bantah? Saya bantah. Gak mau, saya bilang gitu. Aku maunya nikah sama abang. Pada saat pemakamannya, Vera mengungkapkan bahwa mereka berdua telah siap untuk menikah. Baru-baru ini, ayah Brigadir Yosua juga menghadiri prosesi wisuda sarjana anaknya yang telah meninggal. Dalam momen yang penuh emosi, Samuel menerima ijazah S1 Brigadir Yosua dari Universitas Terbuka Pamulang, Tangerang Selatan. Jadi itulah kisah tragis yang menimpa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, seorang polisi yang meninggalkan jejak pengabdian dan banyak misteri di balik kasus tragis yang menimpanya.
Banyak masyarakat yang dibuat kaget terhadap hukuman Ferdy Sambo yang direvisi bak skripsi. Namun, vonis itu tetap bulat dan tidak dapat diganggu-gugat. Bob di sini. Terima kasih telah menemani sepanjang pembahasan. Jika ada saran untuk kasus yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, serta hidupkan notifikasinya agar kalian tidak melewatkan pembahasan saya tentang kasus-kasus lainnya. Berakhir, see you on the next video.